Hai, kembali lagi di channel Novita Sibarau. Kali ini aku akan ngebawain tentang podcast Kecewa dan Terluka. Bagi kalian dimanapun yang sedang berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan semoga podcast aku ini selalu bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kalian semua. Dan semoga ini semua itu bisa ngebuat diri kalian bisa lebih merasa bahagia dan ada pencerahan atas setiap masalahnya. Oke, langsung saja kita mulaikan. Kecewa dan terluka. Semua orang pasti pernah merasakan kecewa dan terluka. Hanya saja, setiap kecewa dan terluka bagi setiap orang selalu datang di waktu yang berbeda-beda. Bahkan dengan tipe masalah yang berbeda-beda pula. Tapi yang jelas, setiap orang pasti pernah merasakan kecewa dan terluka. Karena kecewa dan terluka adalah suatu perasaan yang datang berbarengan. Ketika kita merasa kecewa, otomatis kita akan merasa terluka. Tergantung kita mau menghadapinya seperti apa. Apakah kita akan larut dengan kecewa dan terluka sehingga menutup diri? Atau kita ingin untuk melepaskan luka itu, berdamai dengan luka itu? Dan kita memilih untuk menyudahi rasa kecewa itu dan menutup rasa kecewa itu agar tidak berlarut-larut dengan terluka. Tapi yang jelas, apapun pilihan kalian, itu adalah hal yang sudah mungkin kalian rasa cukup untuk kalian pilih. Hanya saja, bila aku bisa berkomentar, kecewa itu adalah hal yang wajar. Dan terluka itu adalah hal yang datang satu paket bersama rasa kecewa. Tapi yang jelas, ketika kalian kecewa, tak perlu menyalahkan diri sendiri, bahkan sampai menghukum diri sendiri. Karena ingatlah, kecewa dan terluka itu adalah hal yang wajar. Dan kita sebagai manusia pasti pernah merasakan kecewa dan terluka. Hanya saja kecewa dan terluka itu pasti datang dengan permasalahan yang beda. Dan dengan sudut pandang yang berbeda pula kita menghadapinya. Untuk mengatasinya juga dengan sudut pandang yang berbeda. Hanya saja bila kalian tidak menghadapinya dengan sudut pandang yang tepat, kecewa dan terluka itu bisa berlarut-larut. Bahkan bisa menjadi seperti sebuah momok yang menakutkan atau meninggalkan trauma pada diri kalian sendiri. Maka dari itu, apabila kalian sudah kecewa dan kecewanya itu sudah mulai hampir-hampir ngebuat pikiran kalian itu gak bisa memikirkan yang lain selain itu, ada baiknya kalian untuk berbagi cerita kepada orang lain agar rasa kecewa itu bisa sedikit longgar di hati. Atau bagi kalian yang tidak ingin berbagi kepada orang lain karena takut masalahnya dibocorkan, kalian boleh pergi ke psikolog. Karena ke psikolog itu bukan berarti kalian itu sedang dalam gangguan jiwa atau ya bisa dibilang gila atau apapun, enggak. Jangan malu untuk pergi dan berbagi cerita kepada psikolog. Kita kesana kan bukan berarti kita gila. Kita kesana itu mungkin aja kita ingin berbagi cerita, ingin berkeluh kesah. Dan agar keluh kesah dan cerita kita itu tertutup rapat, tidak diketahui oleh orang lain, ada baiknya pergi ke psikolog untuk sekedar konseling. Karena terkadang kita bercerita dengan teman atau tetangga atau saudara, mungkin mereka tidak sepaham dengan kita. Dan mungkin jawaban-jawaban mereka itu bukanlah hal yang kita inginkan. Atau kita bisa aja bertanya pada ustadz atau ustazah. Tergantung kita ingin membawa masalah kita ini kemana. Yang penting, rasa kecewa dan terluka itu jangan dibawa berlarut-larut.